Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, lebih dulu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita semuanya. Maka pada kesempatan malam hari ini, apa yang menjadi aktivitas kita dapat kita lanjutkan kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan selalu mengkaji ayat-ayat Allah, kita semuanya senantiasa bisa berpegang teguh terhadap segala apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita semuanya. Jamaah yang berbahagia, kita belajar Al-Quran surat Al-Baqarah sudah sampai pada ayat yang ke-235 sampai pada ayat yang ke-235. Malam hari ini mulai akan kita pelajari ayat yang ke-236. Mari kita perhatikan dengan baik. Semoga dengan begitu apa yang menjadi harapan kita senantiasa akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaka alaikum, tidak ada dosa atas kamu semuanya. Intolaktumun nisaa, apabila kamu semuanya mentalak, menceraikan terhadap istri-istrimu. Malam tamassuhunna, selama kamu semuanya belum menyentuh kepada mereka. Jamaah yang berbahagia, paling tidak di sini terdapat dua hal yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Yang pertama, yaitu apa yang diajarkan oleh Allah terhadap kita semuanya selaku orang Islam, bahwa sesungguhnya kita semuanya ini oleh Allah diajarkan agar supaya dalam segala hal itu bisa bersikap lembut. Di sini Allah menyampaikan menceraikan istri, tetapi suami terhadap istri-istrinya tersebut belum menyentuhnya.
disebutkan oleh Allah menyentuh. Meskipun Allah menyebut menyentuh, tetapi semua orang pasti tahu bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan menyentuh di situ tidak ada lain kecuali mengumpuli. Tetapi dalam hal ini Allah menggunakan kata-kata yang halus. Oleh karena itu, kita semuanya ini selaku orang Islam hendaklah dalam segala hal itu bisa berlaku seperti apa yang sudah diajarkan oleh Allah kepada kita semuanya. Dalam segala hal sudah pernah saya sampaikan, di dalam penyebutan kalimat-kalimat bahasa Arab tidak ada sebutan-sebutan yang sifatnya itu mengandung arti yang jorok. Seperti umpamanya alat kelamin laki-laki disebut zakar, padahal zakar itu adalah berarti laki-laki. Alat kelamin wanita disebut farjun. Farjun itu adalah berarti gua. Jadi di situ Allah tidak menyebutkan secara jelas. Dan memangnya di dalam bahasa Arab tidak ada istilah yang bisa digunakan secara jelas. Barangkali yang mempunyai sebutan secara jelas itu adalah orang Jawa. Kalau orang Jawa menyebutnya itu disebut secara jelas. Nah, hal yang begini ini yang mestinya harus kita hindari. Jadi Allah itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang sifatnya halus. Oleh karena itu kehalusan itu harus kita jaga. Satu. Yang kedua, disebutkan di dalam ayat ini seorang suami yang menceraikan istrinya, padahal suami tersebut belum menyentuh istri. Kalau kita kembali kepada apa yang disebut oleh orang Jawa, yang begitu itu disebut durung patut, ora patut. Meskipun sudah omong-omong, bukan berarti sudah omong-omong itu patut. Patut itu dalam hal lain. Ini. Jadi ada suami yang menceraikan istrinya, tetapi istrinya itu belum dikumpuli. Hal ini terjadi. Dengan kita membaca ayat ini, kita ketahui itu adalah suatu hal yang terjadi semenjak zaman dulu, bukan hanya sekarang saja. Makanya hal yang begitu itu tidak merupakan sesuatu yang sifatnya aneh. Wong sudah nikah kok belum disentuh, tidak. Terjadi semenjak zaman dahulu. Ini pelajaran yang dapat kita dapati dari sebagian ayat yang sudah kita baca ini. Au tafridu, atau kamu belum menentukan lahunna bagi mereka
faridotan, satu ketentuan. Maksudnya seorang suami yang menikahi istrinya tersebut, dia belum membayarkan maharnya. Bahkan mahar yang mestinya harus dibayar itu belum ditentukan dan statusnya adalah masih diutang. Yang begitu itu terjadi. Jamaah yang berbahagia pernah datang kepada Nabi Muhammad seorang perempuan. Sesudah berjumpa dengan Nabi, perempuan ini termasuk kendel, pede, cara saiki pede. Dia menyampaikan kepada Nabi, matur, jitu ahabu laka nafsi, saya datang kepadamu ini, saya menghibahkan badan saya ini kepadamu. Jadi saya hibahkan, ringkese jaluk dinikah oleh Nabi, minta dinikah oleh Nabi. Karena perempuan tersebut menyampaikan yang seperti itu, oleh Nabi dilihat. Kan boleh dalam rangka untuk nikah itu melihat dari bawah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ya. Akhirnya Nabi diam saja. Nabi diam. Ate dijawab ora kok sakno. Randuloni pedene kaya ngono. Ya mau dijawab tidak kok kasihan. Oleh Nabi didiamkan. Sahabat yang ada di situ rupanya mengerti apa yang menjadi maksudnya Nabi. Karena itu sahabat tersebut menyampaikan kepada Nabi, ilam takun biha hajatun fazawwijniha. Kalau kamu tidak mempunyai kemauan, kalau kamu tidak mau, maka aku saja Nabi, nikahkan dengan dia. Podo pedene, ya podo pedene, aku saja Nabi. Bagaimana setuju? Setuju. Yang perempuan setuju. Sudah. Sesudah itu ditanya oleh Nabi, apa yang akan kamu jadikan sebagai mahar? Saya tidak punya apa-apa Nabi. Ini saya mempunyai sarung satu. Untuk apa sarungmu? Kalau sarungmu itu kamu pakai, dia tidak bisa memakainya. Kalau dia yang memakai, kamu tidak bisa memakainya. Akhirnya pemuda ini diam, bingung. Karep nikah wae kok abote kaya ngene, ra duwe apa-apa. Muga wong Jawa ciri Pak Kasmati, nasib, nasib. Nasib, nasib. Sudah, kalau kamu tidak punya sekarang, irji ila ahli. Kamu kembali kepada keluargamu. Iltamis, cari di tempat keluargamu itu walau khotaman min hadid, meskipun hanya cincin dari besi. Sampeyan tahu tuku brondong biyen sing dibungkusi kertas, ana kriule, ana ali-aline, ana ya hari peruh hari. Dia pulang ke rumah keluarganya, dicari, ditakokno, ora duwe.
Ali-ali siae ra duwe cincin besi, tidak punya. Kembali kepada Nabi. Saya tidak mendapatkan Nabi. La ajidu walau khataman min hadid. Saya tidak bisa mendapatkan meskipun hanya cincin dari besi. Nah terus bagaimana? Ya sudah, sekarang begini. Kamu hafal apa dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran? Madza ma'aka minal Quran? Ditanya, menjawab oleh Nabi, ditanya, kamu bisa surat-surat apa? Hafal surat-surat apa? Al-Baqarah wa ma taliha. Saya hafal surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, hafal kabeh. Ya, hafal. Sudah, kalau begitu kamu saya kawinkan dengan dia, tetapi syaratnya kamu harus bisa mau mengajar dia Al-Quran. Fa'alimhal Quran, kata Nabi, ajarkanlah kepadanya Al-Quran. Loh, ini asal mulanya, maka di dalam pernikahan itu terus ono mas kawine Quran. Saya tidak setuju kok. Pernikahan kawine mas kawine Al-Quran itu saya tidak setuju. Sebab apa? Kalau melihat riwayat ini, mas kawin Al-Quran itu kan karena keterpaksaan. Mergo gak duwe apa-apa. Mergo gak duwe apa-apa, maka terpaksa diperbolehkan untuk mengajarkan Al-Quran. Nah sekarang tidak. Mahari Al-Quran diadai kotak wapu, kotake diukir. Tapi bar nikah Qur'ane ra tau diwaca. Yang laki-laki tidak bisa mengajarkan kepada perempuannya Al-Quran. Pak Kas dulu pakai mahar apa Pak Kas? Uang. Ya. Jadi pada waktu itu dicerai, belum disentuh dan belum ditentukan maharnya. Artinya maharnya masih diutang. Sekarang terjadi perceraian. Kalau terjadi hal yang seperti itu, wamati'uhunna, dan berikanlah kegembiraan kepada mereka meskipun belum menyentuh. Tetapi sekarang terjadi perceraian, yang laki-laki harus membayar kepada perempuan itu kebungaan. Istilahnya wong Jawa kebungaan. Dan kebungaan itu kemarin sudah saya sampaikan disebut apa? Ayo. Mut'ah. Mut'ah. Mim ta ain ta, mut'ah. Ya. Alal musi'i qadaruhu, atas orang-orang yang mempunyai rezeki lapang, qadaruhu, mut'ahnya adalah menurut ukurannya. Jadi mut'ah ini tidak ditentukan oleh agama berapa banyaknya, diberikan kebebasan oleh Allah. Apabila laki-lakinya tersebut orang yang dhahab boleh memberikan apa-apa yang banyak.
menurut ukuran yang dia miliki. Makanya dulu kan saya sebutkan sapa sing oleh mut'ah akeh. Loh, lupa semua kok. Yang dapat mut'ah banyak itu adalah manuhara. Manuhara dinikah oleh anaknya raja. Pernikahannya gagal, tapi pesangone akeh. Ndak apa-apa. Kalau umpamanya pesangonnya itu bisa dibelikan mobil Mercy, boleh. Wong yang laki-laki mampu. Halal musi'i qadaruhu, atas orang yang mempunyai kecukupan adalah menurut ukurannya. Wa alal muktiri qadaruhu, dan atas orang yang rizkinya terbatas adalah juga menurut ukurannya. Berarti boleh memberikan mut'ah sedikit, boleh kalau memang dia mampunya cuman itu. Ya. Ini meskipun kita berniat tidak akan mempraktekkan, kalau mempraktekkan berarti kan cerai. Ya, mudah-mudahan tidak cerai, tetapi ini adalah memang merupakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu mestinya seorang pemuda yang akan melangsungkan kehidupan rumah tangga, dia harus tahu meskipun serba sedikit, harus tahu masalah-masalah yang berhubungan dengan pernikahan. Seperti di Malaysia. Di Malaysia itu kalau ada seorang pemuda ingin menikah rabi, dia datang ke majelis agama. Di sana namanya sebutannya majelis agama. Kalau di sini Kemenak. Kalau di sini Kemenak. Terus ditanya oleh petugas. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan, sesudah itu diputuskan bahwa sebelum nikah itu dilaksanakan, lebih dulu dia harus mengikuti penataran-penataran yang disampaikan oleh majelis agama di sana. Jadi ngerti, ora kok ketemu nok pasar lagi rong dino dadi, tidak begitu. Aturan-aturan itu sudah diberikan oleh Allah. Rupanya secara umum kita belum menguasai aturan-aturan tersebut. Mata'am bil ma'ruf, sebagai perbekalan yang dilakukan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Anaknya Sayyidina Ali itu pernah menceraikan istrinya. Sesudah terjadi perceraian tersebut, maka dia memberikan mut'ah itu banyaknya ada 1000 dinar.
1000 dinar. Banyak apa sedikit kira-kira? 1000 dinar. Yang besar itu loh, dinar. Bukan repe seringgit. Sing besar mana? Nek wong biyen tinggu susuk ngene ya. Repe seringgit kan begitu, atau ditaruh di bajunya untuk peniti. 1000 dinar. Bekas istrinya ini kaget, kok cek banyaknya memberikan pesangon sampai 1000 dinar. Oh, tidak apa-apa, ini diberikan oleh orang yang dulu sudah pernah menjadi kekasihnya. Jadi ojo diilingi eleke. Kalau bercerai itu jangan diingat jeleknya. Nanti ada itu. Memberikan pesangon saja 1000 dinar. Hakon alal muhsinin, merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik. Berarti orang yang bisa melakukan hal yang seperti itu digolongkan oleh Allah sebagai muhsin, orang yang berbuat baik. Wa in talaqtumuhunna 237. Dan jika kamu semuanya menceraikan pada mereka min qabli an tamassuhunna, sebelum mereka itu kamu sentuh, sama seperti tadi diceraikan tapi belum disentuh. Waqad faradtum lahunna faridah, tetapi sudah kamu tentukan bagi istri-istrimu tersebut faridah, ketentuan. Umpamanya waktu pernikahan disebutkan mahar yang akan disampaikan itu umpamanya 100 dinar. 100 dinar. Sekarang terjadi pernikahan, dadak nok jero pernikahan iku gak patut. Suami belum menyentuh kepada istrinya, padahal sudah ditentukan. Kalau sudah ditentukan bagaimana? Fanisfu ma faradtum, maka separuh saja dari apa yang sudah kamu putuskan. Tadi 100 dinar. Karena perceraian itu dilakukan sebelum disentuh, maka tidak jadi dibayarkan 100 dinar, tetapi 50 dinar saja. Illa ayyakuna, kecuali apabila mereka memberikan maaf. Kecuali apabila mereka memberikan maaf. Siapa yang memberikan maaf? Istri. Ya, mestinya 100 dinar. Tetapi karena belum disentuh, tinggal 50. Ya, tinggal 50. 50 itu harus. Tetapi keharusan ini bisa gugur apabila istri tersebut memaafkan. Illa ayyakuna, kecuali apabila mereka memaafkan. Wis gak usah wae, aku sakno mbek sampean, gontong-gontong tapi ora keleksanan. Wis gak adek mahar-maharan ya wis.
yang 50 itu dibiarkan. Dia minta tidak usah dibayarkan. Illa ayakuna au ya'fu alladzi biyadihi uqdatun nikah, atau memaafkan orang yang di tangannya itu ada ikatan pernikahan, berarti suami. Atau apabila suami tersebut memberikan maaf. Kalau suami yang memberikan maaf berarti mestinya hanya dibayar 50 dinar. Sekarang suami memaafkan, dibayar saja semua. Dibayar saja semua. Dia terima meskipun belum disentuh, dia menerima. Wa antaku aqrabu littaqwa, dan apabila kamu memaafkan itu adalah merupakan sifat yang lebih dekat kepada ketakwaan. Mangkano wong takwa itu mesti baik terus dengan orang, meskipun umpamanya terjadi hal yang tidak mengenakkan hatinya, menjadikan hatinya ini tidak enak, dimaafkan. Karena apa? Karena orang itu mempunyai sifat takwa kepada Allah. Wa antaku aqrabu littaqwa. Padahal banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita ini, nalikane isek dadi bojone, masya Allah, apike. Tapi sesudah bercerai mudal kabeh. Loh, ini yang mestinya harus dijaga. Atau di dalam pergaulan kejentok saidik ngonae wis dadi atine dikongkon apik sampai gepeng ngilir iku lho, aku ra gelem. Ilirku ya mesti gepeng, sampai gepeng ngilir iku aku ra kira gelem. Ya, begitu bukan merupakan sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu titik. Makanya gak sopo-sopoan antara seorang kepada orang lain. Di dalam agama batasnya itu berapa hari? 3. La yakhillu li muslimin ayah juro akahu fauqa salatin. Tidak halal bagi orang Islam tidak menyapa saudaranya itu lebih dari 3 hari. Saudaranya lho iki. Lah ngene kok ana sing mbek bojone sampai wulan-wulanan. Padahal bojone mbek bojone wulan-wulanan. Batasnya itu 3 hari saja. Sedina iki dipikir isek ana emosine, ate-ape isek durung gelem. Sedina meneh, oh iya iki ngene. Sedina meneh wis berubah maneh. Hari yang keempat terus assalamualaikum, masyaallah. Apik to apik. Doe sing ditata mbek Islam niku apik to apik. Lah ngene kok sampai gepeng ngilir.
Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Meski bagaimanapun sing dieling-elingku kudu apike. Nek nurut kekurangane kabeh menungso iku duwe kekurangan. Aja diugemi kekurangane. Ugemono kelebihane. Wala tansawul fadla bainakum. Ugemono apike. Ya wis ngelek-ngelekno aku ya wis. Gak apa-apa ngurangi dosaku. Aku nek pedhok ya sik ngomong ya sik nyopo. Sing ra patek setuju muni blebes. Wong wis dikonokno kaya ngono kok isih wawuh terus blebes. Semua orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Yang diingat-ingat itu jangan kekurangannya. Ingat kepada kelebihannya. Ingat kepada kelebihannya. Kalau terjadi hal yang seperti itu bukan berarti blebes. Karena Al-Quran mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu melupakan keutamaan yang pernah terjadi di antara kamu semuanya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu bima ta'maluna, terhadap apa yang kamu kerjakan, basir, maha mengawasi. Semuanya diawasi oleh Allah. Makanya penilaian-penilaian itu jangan bergantung kepada apa yang menjadi penilaiannya manusia. Saiki bergantung saja kepada Allah. Cek aku dikonokno ngene, cek ngene difitnah piye. Ndak apa-apa. Semuanya itu tidak bisa lepas daripada perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, dua ayat ini yang sudah bisa kita pelajari di dalam kesempatan kajian kita pada malam hari ini. Nanti akan kita lanjutkan ayat yang selanjutnya, yang meskipun masih di dalam ayat-ayat tentang nikah, tetapi ayat yang akan kita baca itu berbicara masalah lain. Apa sebabnya? Itu nanti akan kita pelajari. Mudah-mudahan ada gunanya, ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.